Namanya Mala. Orang-orang di kompleks biasanya memanggilnya Tante Mala. Usianya sudah menginjak kepala 4, tapi wajahnya masih terlihat awet muda dan kulitnya bersih. Tante Mala dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam. Kalau lewat di depan rumah tetangga, ia hanya tersenyum tipis dan menunduk sedikit. Jarang sekali yang melihatnya berbicara banyak atau ikut nimbrung dalam obrolan ibu-ibu di pos ronda. Sifatnya yang tertutup itu membuat beberapa orang kadang salah paham. Ada yang mengira ia sombong, ada juga yang mengira ia orangnya kaku dan membosankan. Tapi siapa sangka, di balik sikapnya yang kalem dan jarang bicara itu, tersembunyi sebuah dunia kecil yang sangat ia cintai. Dunia itu ada di dalam genggamannya, sebuah smartphone. Setiap kali pekerjaan rumah tangga selesai, atau saat suami dan anak-anaknya sudah pergi bekerja dan sekolah, Tante Mala akan masuk ke kamarnya, menutup pintu pelan-pelan, dan membuka aplikasi live streaming. Di awal ia hanya iseng, hanya ingin melihat-lihat. Tapi lama-kelamaan, karena memang hobi menyanyi dan suka mendengarkan musik, Tante Mala memberanikan diri untuk menekan tombol Go Live. Awalnya sangat canggung, Tante Mala duduk diam di depan kamera. Wajahnya memerah, tangannya saling bertaut di pangkuan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Berbeda dengan host lain yang bisa ngobrol terus tanpa henti, Tante Mala seringkali hanya diam sambil tersenyum malu-malu ke arah layar. "Halo," sapanya pelan, suaranya lembut sekali, hampir berbisik. "Assalamualaikum." Meski pendiam, justru sikap tenang dan suaranya yang halus itu yang menjadi daya tarik tersendiri. Ada penonton yang mulai masuk. "Halo Tante." "Wah, Tante cantik. Tante kok diam terus?" Tante Mala membaca komentar itu lalu tersenyum lagi. Wajahnya manis sekali. "Iya, Tante kan orangnya pendiam, jadi nggak terlalu bisa banyak omong," jawabnya jujur dengan nada yang tulus. "Tante cuma mau nyanyi aja ya, kalau ada yang mau dengar." Dan benar saja, begitu musik mulai mengalun, Tante Mala mulai bernyanyi. Suaranya tidak cempreng, tidak berisik, lembut, merdu, dan sangat menenangkan. Ia menyanyikan lagu-lagu lawas, lagu pop santai, atau lagu daerah dengan irama yang syahdu. Saat bernyanyi, matanya akan terpejam sedikit, ekspresinya tenang. Ia tidak banyak gaya, tidak banyak tingkah, hanya duduk manis, memegang HP, dan menyuarakan isi hatinya. Itu adalah hobinya, momen di mana ia merasa paling nyaman, paling tenang, dan bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu takut dinilai orang. Lama-kelamaan, orang-orang mulai suka. Mereka menyukai suasana yang tenang di ruang live Tante Mala. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, hanya ada suara merdu dan senyum manis dari wanita yang kalem ini. Penonton pun mulai bertambah. Dan yang membuat Tante Mala semakin semangat, ternyata hobi ini bisa mendatangkan rezeki. Satu persatu hadiah virtual mulai masuk. Ada yang kirim mawar, ada yang kirim kue, sampai hadiah-hadiah besar yang berubah menjadi uang tunai. Awalnya Tante Mala kaget dan merasa tidak enak. "Ah, nggak usah kasih hadiah dong, mahal," katanya pelan sambil mengibaskan tangan. Wajahnya terlihat sungkan. "Tante kan cuma iseng nyanyi." Tapi para pendengar setianya malah menjawab, "Santai aja Tan, itu rezeki Tante," sebagai ucapan terima kasih karena suaranya enak didengar. Perlahan tapi pasti, Tante Mala mulai mengerti. Ini bukan sekedar main-main, ini bisa membantu perekonomian keluarga. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Anaknya juga sebentar lagi akan masuk kuliah. Dengan adanya tambahan uang dari gift dan co-host ini, beban keluarga bisa sedikit berkurang. Sekarang prinsip Tante Mala berubah. Hobi tetap jalan, rezeki juga ditangkap. Ia mulai lebih teratur. Ia tidak pernah mengganti-ganti gaya bicara yang asli. Ia tetap Tante Mala yang pendiam, yang kalau ngobrol jawabnya singkat-singkat, yang kalau ditanya sesuatu jawabnya sopan dan lembut sekali. "Tante cantik banget hari ini," komen seseorang. "Makasih, pakaian biasa aja kok," jawabnya sambil tersipu. "Pengen banget ketemu Tante asli," goda yang lain. Tante Mala hanya tertawa kecil, suaranya renyah tapi pelan. "Amin, siapa tahu nanti ada rezeki ketemu." Sifatnya yang tidak agresif, tidak memaksa minta hadiah, justru membuat orang-orang jadi sayang dan ingin memberi. Mereka merasa Tante Mala ini tulus, polos, dan rajin. Setiap malam setelah semua urusan rumah selesai, Tante Mala akan siap-siap. Ia berdandan rapi tapi tidak berlebihan. Memakai baju-baju yang sopan dan rapi, sedikit bedak dan lipstik agar terlihat segar di kamera. Ia mulai live dengan durasi yang cukup lama, kadang 2 jam, kadang 3 jam.
Meski diam dan jarang bicara banyak, penonton betah berlama-lama mendengarnya bernyanyi dan melihat senyum manisnya yang menenangkan hati. Uang yang didapatnya pun lumayan besar, tidak sedikit, cukup untuk menabung, cukup untuk belanja keperluan dapur, bahkan kadang bisa membelikan baju baru untuk suami atau oleh-oleh untuk anaknya. Suaminya awalnya heran, tapi melihat istrinya tidak pernah keluar rumah, hanya diam di kamar sambil nyanyi-nyanyi, dan yang penting uangnya masuk untuk keluarga, beliau pun mendukung penuh. Asal kamu senang ya Mal, dan itu uang halal Bapak dukung, kata suaminya suatu hari. Tante Mala tersenyum lebar, senyum yang sangat bahagia. Iya Pak, insya Allah halal. Ini kan kerjaannya juga cuma nyanyi, ngobrol santai. Mala juga kan emang hobi begitu. Kini Tante Mala sudah punya banyak penggemar setia. Mereka menyebut diri mereka fans Tante Mala. Mereka suka karena keasliannya. Tante Mala tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menjadi heboh atau berisik untuk terkenal. Cukup dengan menjadi dirinya sendiri, wanita pendiam, lembut, dan rajin, ia bisa bersinar dan membawa rezeki masuk ke rumahnya. Malam ini seperti biasa, lampu kamar menyala lembut. Tante Mala duduk di depan cermin, memegang HP dengan kedua tangan. Wajahnya tenang. Halo yang baru masuk, silakan yang mau mampir dengar lagu ya. Sapanya pelan. Lalu musik mulai diputar. Suara merdunya kembali mengalun memecah kesunyian malam. Ia menikmati setiap not yang ia nyanyikan, dan di saat yang sama, ia juga sedang berusaha keras mencari nafkah yang halal untuk masa depannya dan keluarganya. Tante Mala membuktikan, walau orangnya pendiam dan tidak banyak gaya, asalkan tekun dan tulus, hobi pun bisa menjadi ladang rezeki yang berkah. Tamat. Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. Over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason